Assalamualaikum, halo semuanya. Jadi kali ini aku bakal ngenalin fitur-fitur lagi nih, pengelolaan aset. Langsung aja yuk. Nah, dari pengertiannya, pengelolaan aset di Odoo adalah sebuah fitur yang memungkinkan Anda untuk mengelola seluruh aset perusahaan secara terpusat dan terintegrasi dalam satu sistem. Dengan menggunakan modul ini, Anda dapat melacak, mengelola, dan menyusun jadwal depresiasi aset secara efektif dan efisien. Lanjut ke fitur-fiturnya. Yang pertama, konfigurasi aset. Modal aset. Anda dapat membuat berbagai model aset untuk mengklasifikasikan aset Anda berdasarkan jenis, seperti peralatan, kendaraan, bangunan, dan sebagainya. Lalu ada metode depresiasi. Pilih metode depresiasi yang sesuai untuk setiap jenis aset. Misalnya, garis lurus, saldo menurun, atau satuan produksi. Lalu ada durasi depresiasi. Tentukan jangka waktu depresiasi untuk setiap aset. Lalu ada pembuatan aset. Entry aset baru dengan mudah membuat entry aset baru, termasuk detail seperti nama aset, deskripsi, tanggal pembelian, nilai perolehan, dan vendor. Lalu ada upload dokumen. Lampirkan dokumen pendukung seperti faktur pembelian, sertifikat garansi, dan foto aset. Lalu ada jadwal depresiasi. Perhitungan otomatis Odoo secara otomatis menghitung depresiasi aset berdasarkan metode dan durasi yang telah ditentukan. Lalu ada visualisasi. Jadwal depresiasi dapat ditampilkan dalam bentuk grafik atau tabel untuk memudahkan pemahaman. Lalu ada laporan. Yang pertama ada daftar aset. Dapatkan daftar lengkap semua aset yang dimiliki perusahaan termasuk informasi detail seperti nilai buku, umur aset, dan status depresiasi. Lalu ada jadwal depresiasi. Lihat jadwal depresiasi untuk setiap aset secara rinci. Lalu ada nilai buku. Lacak perubahan nilai buku aset dari waktu ke waktu. Lalu ada laporan kostum. Buat laporan kostum sesuai dengan kebutuhan Anda. Misalnya, laporan aset berdasarkan kategori, lokasi, atau departemennya. Lalu yang terakhir ada integrasi dengan modul lain. Yang pertama, akuntansi. Integrasi dengan modul akuntansi sehingga transaksi terkait aset seperti pembelian, penjualan, dan perbaikan dapat dicatat secara otomatis. Lalu ada persediaan. Jika ada aset yang merupakan persediaan, maka modul aset dapat terhubung dengan modul persediaan. Lalu ada proyek. Untuk perusahaan yang berbasis proyek, aset dapat diaktifkan dengan proyek tertentu. Lalu sekian dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di fitur-fitur selanjutnya ya.